الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الشمس والقمر وقدر منازلها لتعلموا عدد السنين والحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القابل لمن تاب وأناب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى خير ثواب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي العقول والألباب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، فقد فاز المتقون. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Dalam artian bukan hanya syukur dengan lidah kita, tetapi kita tunjukkan syukur kita dengan anggota badan kita dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita bacakan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dengan salawat yang kita baca kelak di akhir kiamat di padang mahsyar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah Allah menjadikan bagi mereka musim-musim ketaatan atau waktu-waktu fadilah, yang mana di musim-musim ketaatan ini atau di waktu-waktu fadilah ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Allah mengampuni dosa-dosa bagi hambanya dan Allah meninggikan derajat bagi hamba-hambanya. Maka di dalam 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada bulan-bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan yang diistimewakan oleh Allah. Ada bulan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bulan yang lainnya, dan tentu semuanya itu ada hikmah dari Allah. Mengenai keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakannya di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakannya dengan sighah qasam, dengan sighah sumpah. Yang mana kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, itu tandanya di dalam sesuatu tersebut ada kemuliaan, ada sesuatu yang penting. Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan malam-malam yang ke-10 adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab Allah mengistimewakan bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah karena di bulan Zulhijjah ini terdapat aktivitas-aktivitas ibadah haji, mulai dari Arafah, kemudian aktivitas-aktivitas haji yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah karena di sana Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita beribadah Idul Adha. Dan yang ketiga adalah karena di sana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada banyak hadis yang menyatakan kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Di antara hadis yang banyak itu, hadis yang bisa kita jadikan sandaran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr al-ayyam." Tidak ada amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan melainkan amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Fata'ajjaba as-sahabah, maka sahabat pun merasa keheranan. Wa qalu, lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad? Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Wala jihad." Tidak juga bisa dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Artinya amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad. Illa, kecuali kata Rasulullah, rajulun, seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, kemudian ia tidak pulang dengan harta dan jiwanya tersebut. Artinya ia gugur di medan perang, barulah bisa menyamai kedudukan amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sekarang yang diberikan kesempatan, sekali lagi saya tekankan, kita yang diberikan kesempatan bisa merasakan, bisa masuk di 10 hari-hari yang mulia ini, jangan kita sia-siakan. Amal soleh dalam segi apapun hendaknya kita lakukan sekuat atau semampu kita. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan ajal itu akan mendatangi kita. Kita tidak akan pernah tahu apakah di tahun depan kita akan bertemu dengan hari-hari yang mulia ini. Maka para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita beberapa amalan yang harus kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau di hari-hari biasa saja kita minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah, pasti Allah terima. Terlebih lagi jika dipadukan, jika disandingkan dengan hari yang mulia pada saat sekarang ini, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan lebih cepat menerimanya. Memperbanyak doa, khususnya di hari Arafah nanti, yaitu pada tanggal ke-9 dari bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a yaumi Arafah." Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan ketika hari Arafah. Artinya kata para ulama, doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa yang dipanjatkan nanti ketika hari Arafah. Begitu juga puasa pada hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahalanya adalah yukaffirus sanah al-madiyah, menghancurkan atau meleburkan dosa-dosa kita dalam 1 tahun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah amalan yang dianjurkan oleh para ulama adalah berkurban. Berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum bahwasanya berkurban adalah sesuatu yang berat bagi sebagian manusia. Kenapa? Karena kita melawan hawa nafsu kita. Nafsu manusia menginginkan uang, nafsu manusia menginginkan harta. Dengan adanya syariat berkurban ini, Allah Subhanahu wa taala hendak menguji keimanan manusia. Maka orang-orang yang mempunyai iman yang teguh, orang-orang yang punya iman yang benar kepada Allah dan hari akhir, maka tidak akan ragu sedikit pun untuk mengeluarkan kurban ketika ia telah mampu melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sabdanya bahwasanya di hari kiamat kelak darah dan binatang kurban yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala
menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, senantiasa memberikan kita kesehatan untuk kita terus beribadah kepada selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika wa Habibina wa Syafi'ina wa Mustafa wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى حثا علينا للصلوات على رسوله الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصرنا على عدونا وعدوك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bismillah.